warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita semua bisa hadir di rumah Allah ini untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat, serta Allah menerima amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pagi hari ini membahas tentang tafsir atau mempelajari, mentadaburi surat An-Nas. Surat apa Bu? An-Nas. An-Nas artinya manusia. Jadi ini suratnya manusia, tentang manusia yang diturunkan oleh Allah. Ada dua fase, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum Nabi hijrah dan sesudah Nabi hijrah. Terdiri dari 6 ayat. Jadi surat An-Nas ini ada pasangannya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surat Al-Falaq. Baiklah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nas yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhirnya dari setiap ayat ini adalah An-Nas, An-Nas, An-Nas terus sebanyak 5 kali, kecuali Khannas. Jadi 5 di ayat ini, Khannas ini yang nyerang, ya. Jadi Khannas ini musuhnya, An-Nas ini jadi objek sasaran daripada Khannas. Mari kita bahas satu persatu para jamaah. Yang pertama, qul, katakan hai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Sering diartikan Rabb itu adalah Tuhan. Nanti ada kalimat ilahin nas, juga Tuhan.
ya Tuhannya manusia. Jadi karena bahasa Indonesia itu pengen simpelnya atau memang miskin kosakata, sehingga Rob diartikan Tuhan, Ilah diartikan Tuhan, padahal berbeda. Yang pertama para jamaah, Rabbin Nas, itu Tuhannya manusia. Dalam arti Rabb itu mempunyai sifat-sifat rububiyah. Makanya ulama itu ngajari kita dalam kitab tauhid, ya, berbagai macam kitab itu kalau diringkes, ya, dalam kitab tauhid yang disarikan atau diambil pelajarannya. Jadi kan kenapa sih kok ada ilmu tauhid, ada ilmu tentang syariat, tentang muamalah dan lain sebagainya. Nabi tidak kasih nama ini ilmu tauhid, itu tidak. Apalagi kok ini ilmu tajwid, ini ilmu tafsir, tidak begitu. Yang membagi itu siapa? Ya ulama. Nah, di dalam ilmu tauhid supaya umat ini faham, maka dibagilah tauhid itu menjadi 3. Bukan berarti tauhid ada 3, bukan begitu para jamaah. Tetapi untuk memudahkan pelajaran. Ya, sama seperti akidah atau keyakinan yang membagi sifat Allah ada 20. Itu bukan membatasi sifatnya Allah cuma 20 doang, enggak begitu. Tetapi untuk dasar, untuk memudahkan umat. Selanjutnya nanti bisa diperdalam. Maka di sini mulai dari ayat 1, 2 dan 3 ini mengandung tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah para jamaah? Dulu sudah pernah saya sampaikan di masjid ini kira-kira 5 tahun yang lalu itu, dan itu sudah khatam sebenarnya. Kita membahas tentang kitab Usulus Salasah. Nah, yang suka ngaji-ngaji di ustadz-ustadz salaf, paham itu kitab Usulus Salasah. Dulu sudah pernah saya bahas di sini dan khatam. Itu melulu membahas tauhid. Nah, rububiyah itu apa? Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, ya kan? Yang memberi rezeki kepada kita dan yang mengatur kita. Jadi kalau disebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, Rabban Nas, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, Rabbnya semesta alam. Di sini bi Rabbin Nas, jadi Tuhannya manusia, Tuhannya semesta alam, mengandung 3 hal. Yang dimaksud rububiyah ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka selain Allah ada yang bisa diilmiahkan, dibuktikan secara empirik, ada yang tidak bisa. Nah, begitu para jamaah. Maka mengenai alam semesta ini kita diperintah oleh Allah untuk mengobservasi, meneliti, mengilmui. Makanya ada metode ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah, dan itu tidak berhenti sampai kiamat terus, karena makhluknya Allah. Apa yang kita tahu itu lebih sedikit daripada yang ada ini para jamaah. Jadi metode ilmiah itu dipakai untuk meneliti selain dari Allah Ta'ala. Nah, kemarin kan diributkan, ini Allah tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Yang antara yang debat dan yang nantang debat beda. Beda mengartikan ilmiah itu apa. Yang satu ustadz, ya,
keluaran pesantren, lulus dari universitas Islam di luar negeri, menganggap ilmiah itu yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Memang iya, dalam kitab-kitab itu yang dimaksud ilmiah, ya, hal-hal yang bersifat ilmu, sumbernya tidak ada lain, Al-Quran dan As-Sunnah itu yang dimaksud ilmu. Ketika Allah dan Rasulnya, atau ketika kita temui Allah berfirman dalam Quran, Rasul bersabda dalam hadis-hadis yang sahih tentang ilmu, yang dimaksud ilmu itu ya Al-Quran dan Sunnah. Benar, nggak ada salahnya. Yang satu, ya, yang dimaksud ilmiah itu yang bisa dibuktikan secara empirik, iya, tidak ada salah, benar itu. Ilmiah dalam arti secara sains dan teknologi, ini dua hal yang berbeda, ya tidak mungkin ketemu, gitu loh. Ini mau membuktikan tentang Allah, yang satu ngomong Allah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena pakai kacamata sains dan teknologi. Ya, metode yang dipakai untuk mengobservasi alam, ya tidak bisa. Jangankan ke Allah, ya, makhluk Allah saja sebagian tidak bisa diobservasi. Contohnya malaikat. Pernah nggak kita ketemu malaikat, Pak? Tidak pernah. Mana buktinya ada malaikat ya gitu. Nah, termasuk yang kita bahas ini, berlindung dari kejahatan setan, jin dan manusia. Kalau manusia ada, jin mana buktinya? Bisa diobservasi. Nah, begitu. Jadi ini pakai pisau analisis yang beda. Yang satu konseptual dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wilayahnya beda-beda, tidak bisa dipertemukan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang rububiyah ini, pertama Allah yang menciptakan makhluknya, yang kedua adalah Al-Khaliq, kemudian Al-Mudabbir yang mengatur, ya, Al-Malik yang memiliki, yang juga merajai manusia. Jadi di awal kita diperintah oleh Allah. Yang pertama kali diperintah tentunya Nabi Muhammad SAW, A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, yang mengatur manusia. Sudah. Berlindung itu artinya menyerahkan nasib kita, melindungi kita, harapannya melindungi kita dari segala macam kejahatan, baik yang kita ketahui, yang bisa kita prediksi, maupun kejahatan atau keburukan yang kita belum tahu, yang belum kita tahu, tapi kita sudah minta perlindungan. Jadi berarti kalau ada orang membaca ini, sudah selesai para jamaah. Tidak ada setan jin, setan manusia yang bisa mencelakai. Kenapa? Karena sudah kita minta, istilahnya kalau boleh dipakai, bodyguard, pelindung, ya. Dan Allah kalau melindungi macam-macam caranya, bisa kirim makhluknya, ya, yang lain-lainnya. Malikin nas, yang merajai manusia. Jadi Malik itu maknanya adalah raja, pucuk pimpinan dari sebuah wilayah, negara atau kerajaan, macam-macam, bisa sultan, bisa presiden dan lain sebagainya. Makanya Allah itu disebut sebagai apa? Raja di raja. Jadi rajanya para raja, yang mengangkat semua raja-raja, sultan, amir, presiden, ya, itu semua yang mengangkat adalah Allah Ta'ala. Allah takdirkan. Perkara raja itu dolim atau adil, itu urusan belakangan.
Yang jelas ketika diangkat menjadi raja, berarti dia orang yang diizinkan oleh Allah jadi raja. Sama seperti rezeki itu, Pak. Orang diberi rezeki oleh Allah, tidak pilih kasih Allah. Orang muslim maupun kafir, tetap Allah kasih rezeki selama dia hidup ada rezekinya. Ya, kan begitu. Perkara dia seorang taat, seorang muslim yang taat, atau orang kafir yang durhaka, itu urusan lain. Kalau dia muslim yang taat, berarti plus diridhoi sama Allah Ta'ala. Kalau dia seorang kafir atau muslim tapi menentang Allah dan Rasulnya, berarti muslim yang dimurka sama Allah. Tapi diizinkan jadi raja. Nah, seperti itu, seperti Fir'aun itu diizinkan. Memang diizinkan. Dan itu banyak hikmahnya. Namanya kehidupan, ada yang jadi lakon, ya, yang jadi aktor utamanya Nabi Musa, ada yang jadi musuhnya yaitu Fir'aun. Memang seperti itu hidup itu para jamaah. Jadi kalau ada penguasa zalim, penguasa yang kejam, ujian bagi orang beriman bagaimana bersikap. Ilahin nas, ilahin nas, ilahnya manusia. Di sini diartikan Tuhannya manusia lagi. Jadi itu Tuhan sudah ada dua. Itu saya katakan apa? Miskin kosakata. Ilah di sini berarti yang diibadahi. Bisa bermakna yang disembah. Ya, jadi kita melakukan ritual ibadah sholat itu yang kita sembah, yang kita ibadahi adalah ilah. Ya, ilah. Allah dari sisi ilah. Bukan Allah dari sisi Rabbnya, tapi ilahnya. Maksudnya yang berhak disembah. Begitu para jamaah. Jadi inilah yang membuat iblis, orang kafir dan yang lainnya itu disebut kafir. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan ilah hanya kepada Allah. Jadi ilahnya yang lain. Memang Rabbnya Allah, dia sadar. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Meskipun Fir'aun, iblis dan orang kafir itu mengakui Allah itu Rabb, Allah itu yang mencipta, tidak bisa mungkir. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi ketika Fir'aun dia ngomong, dia bilang bahwa ana rabbukumul a'la, saya itu Rabb, Tuhanmu yang paling tinggi, itu bukan bermakna saya yang menciptakan kamu, tetapi saya yang mengatur kamu. Jadi kalau dalam istilah sekarang itu ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Itulah Fir'aun, seperti itu. Jadi semua sabdanya, omongannya itu menjadi aturan, menjadi undang-undang. Nah, kalau yang diundangkan oleh Fir'aun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah kalau ada rakyat tunduk patuh, maka dia menjadikan Fir'aun itu menjadi ilahnya. Begitu para jemaah. Karena inti daripada ilah itu adalah taat. Nah, kenapa kok iblis itu diusir dari surga? Bahkan Allah menyebut aba wastakbar, kamu menolak perintahku dan kamu merasa lebih pinter. Jadi syariat Allah, perintah Allah dikoreksi, Pak, sama iblis. Disuruh sujud sama Nabi Adam, cuma satu saja, yang lain mau, ini dia mokong, tidak mau. Dikoreksi, oh tidak masuk akal ya Allah. Lawang saya orang tua kok disuruh hormat sama yang muda, tidak keliru dah, itu dikoreksi.
Allah yang Maha Tahu itu dikoreksi sama iblis. Jadi aturannya dirubah-rubah. Begitu para jamaah. Makanya oleh Allah langsung divonis, kamu ini mokong dan sombong, ya, tidak mau menjalankan perintah, tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Lalu Allah memvonis wa kana minal kafirin, kamu termasuk golongan orang yang kafir. Padahal Bapak dan saudara tahu iblis ini sudah ribuan tahun sujud, rukuk, beribadah kepada Allah. Cuma satu saja perintah yang dilanggar. Dan iblis tidak mencabut. Mulai sekarang ya Allah, saya tidak mengakui engkau sebagai pencipta saya. Tidak nyabut, tetap. Jadi iblis masih mengakui bahwa Allah itu yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur semesta alam. Sangat yakin. Dan itulah kafir model iblis, Fir'aun, dan yang lain-lainnya para jamaah. Tapi tidak merasa kafir. Kenapa? Ya karena masih mengakui Allah itu ada, Allah itu pencipta. Masalahnya di mana? Karena dia tidak menerapkan uluhiyah Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah dalam beribadah. Makanya di sini ilahin nas, ya, sesembahan manusia yang berhak diibadahi oleh manusia. Makanya syahadat kita itu bunyinya apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu ya an rabba illallah. La rabba illallah. Enggak. Karena enggak usah diajari. Otomatis kita itu mengucapkan Allah itu Rabb kita. Pasti. Enggak usah pakai ikrar lagi. Tapi kalau persoalan ilah ini ada pengaruhnya dengan lingkungan. Walaupun manusia itu dipengaruhi oleh iblis sekalipun, oleh orang kafir sekalipun, lingkungan yang rusak sekalipun, tidak rubah itu Pak. Yang namanya menjadikan Allah sebagai Rabb itu tidak berubah. Iblis saja tidak berubah. Tapi perkara ilah inilah yang berubah. Dan semua para nabi dan rasul jamaah itu diutus oleh Allah untuk mengingatkan umat ini, mengajak mengilahkan Allah, beribadah menyembah hanya kepada Allah, bukan mengakui Allah sebagai Rabb. Tidak. Kalau itu tidak pernah bisa hilang pada diri manusia. Semua manusia, walaupun katanya ngaku tidak bertuhan, ateis, tidak ada, omong kosong semua, tidak ada. Allah tidak pernah menciptakan manusia ateis, itu tidak ada. Ateis itu ya kafir itu, menutupi kebenaran. Kenapa? Inherent pada diri manusia sebelum dilahirkan, waktu dia masih di alam ruh, semua kita. Alastu bi rabbikum. Allah tanya, bukankah aku ini Rabbmu, yang menciptakanmu, yang memiliki kamu, yang mengatur kamu? Qalu bala syahidna. Semua ruh saat itu termasuk kita. Dan itu hakikat kita para jemaah. Fisik ini hanya dipinjemi sama Allah, roh dimasukkan ke fisik, nanti rohnya dicabut, fisiknya balik ke tanah. Nah kita balik ke Allah. Nah kita itu ya roh itu. Nah kita dulu itu sudah ditanyain sama Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Benar ya Allah, saya bersyahadat, saya bersaksi. Terus kenapa kok waktu di dunia harus bersyahadat la ilaha illallah? Karena Allah saat itu tidak tanya apakah kamu bersaksi bahwa saya ini ilahmu. Tidak tanya itu. Nah, memang dibikin oleh Allah seperti itu.
sehingga lahir ke dunia sudah siap pada fitrahnya. Nah, kemudian dipupuk dengan lingkungan bapak ibu, beri pendidikan lingkungan yang baik sehingga menjadi muslim yang baik. Dan tidak perlu syahadat lagi karena sudah paham. Nah, begitu para jamaah. Jadi perkara ilah inilah Nabi dan Rasul itu diutus. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh pada setiap umat itu ada, kata Allah, kami utus Rasul, utusanku, kata Allah. Jadi mulai dunia ini ada sampai terakhir nanti hari kiamat itu Nabi itu jumlahnya 124.000. Kalau Rasul 305, ya 305. Tak pakai ribu, 305 saja. Kalau Nabi 124.000. Di antara Nabi itu diambil 305 sebagai Rasul. Ya, yang jadi Rasul cuma 305. Nah, Rasul ini Rasul sekaligus Nabi. Dan ini kuotanya sudah habis. Sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu terakhir. Setelah itu nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul, sampai kiamat nggak ada. Ya Nabi dan Rasul terakhir itu ya Nabi Muhammad itu. Nah, ayat tadi yang saya baca, setiap umat ada diutus Rasul yang menyampaikan kepada umat manusia. Dakwahnya mengajak sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Anibudullah, yaitu la ilaha illallah ini. Bukan ngajari tentang rububiyah, sudah paham kalau itu. Jadi Rasul itu mengingatkan umat manusia supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Begitu para jamaah. Ya. Terus sekarang nggak ada Nabi dan Rasul, ya ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya kan ada dua ulama itu. Ada ulama ulama yang mengejar jabatan, ulama yang mengejar harta, ulama yang dengan kedok agama memperkaya diri sendiri supaya viral, supaya punya jabatan. Nah, untuk membedakan mana ulama yang benar-benar ulama dan mana ulama yang KW Pak ya. Barang kan gitu. Ini asli tapi palsu. Oh ya berarti KW ya. Ada KW ke berapa enggak tahu ya. Untuk membedakan itu gimana? Kalau ulama pasti karena dia warasatul anbiya berarti mewarisi tugasnya Nabi dan Rasul. Inti tugas Nabi dan Rasul mengajak manusia anibudullah wajtanibut taghut, supaya beribadah kepada Allah, menjauhi sesembahan selain Allah, mengajak fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan, bukan fanatik kepada dirinya, mengkultuskan dirinya. Oh nek gak nurut aku kualat kon gitu, itu bukan ulama, itu ulama KW. Jadi perhatikan para jemaah di tengah masyarakat, kalau ada orang kepingin ditaati, kepingin dihormati berlebih-lebihan, itu tandanya kalau dia ulama KW. Kenapa? Rasulullah aja tidak mau seperti itu, dikultuskan seperti itu. Disambut dengan berdiri, cium tangan bolak-balik, nanti santrinya cium kakinya. Itu bukan ulama, sudah jelas. Mau turunan Nabi, bukan turunan Nabi, nggak ada soal. Kalau perbuatannya seperti itu bukan ulama.
Jadi ulama itu mengajak manusia menghamba kepada Allah Ta'ala. Ini ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini dulu tentang Allah Ta'ala, yaitu tentang rububiyah, mulkiyah, uluhiyah yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Kemudian hadirin sekalian, kenapa kok kita ini perlu berlindung kepada Allah? Karena pada setiap manusia itu ada syaitan yang menggodanya dari kalangan jin. Kalau setan manusia kan bisa kita tahu para jamaah, bisa kita prediksi, bisa kita observasi dan antisipasi. Nah ini angkatnya teko iki setannya, angkatnya teko, itu tahu. Kenapa? Biasanya kalau ada orang ini mesti ribut. Setan itu gaenannya gitu, Pak. Bikin ribut, suasana tenang itu jadi ramai. Orang asalnya damai jadi bertengkar, berarti setan. Setannya teko bisa tahu karena kenapa? Karena manusia. Tapi kalau setan jin, ya apa tahunya kita? Ini tidak bisa diilmiahkan itu yang kemarin jadi debat itu. Ini aja tidak bisa diilmiahkan, apalagi tentang Allah, wujudnya Allah. Kalau ciptaannya bisa. Makanya membuktikan adanya Allah itu pakai rasio akal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak bisa. Ya, jadi makanya rasional itu sudah cukup. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih disebutkan, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah." Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan oleh Allah untuk didampingi, yaitu punya teman. Temannya sayangnya setan. Ini sudah jadi takdirnya Allah para jamaah. Kita misalnya tidak terima, ya Allah, lah kok aku dikai konco setan jin. Ya tidak bisa, memang begitu. Sejak lahir sudah langsung istilahnya orang Jawa itu dikintili. Jadi tidak perlu kita itu cari perewangan-perewangan, sudah oleh Allah diberi perewangan. Yang ini tugasnya ini apa? Bisi sesuatu yang jelek. Sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau diberi oleh Allah korin setan yang suka goda itu tadi? Kata Rasulullah, na'am, illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Ya, perkecualian Pak. Ini cuma Rasulullah, yang lain enggak. Apa itu? Kata Rasulullah, iya, cuma saja Allah itu menolongku untuk menghadapinya. Akhirnya setan jin yang menemaniku itu, korin itu, masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkan kepadaku, bisi kepadaku, kecuali kebaikan. Sekali lagi, ini cuma Rasulullah SAW. Wali, ulama, syekh, habib, kiai, semua setannya ngajak kepada keburukan. Tidak ada kalau bisi baik itu, nggak ada. Kecuali setan yang mendampingi Rasulullah ini. Jadi berubah, tidak jadi setan. Kalau setan itu berarti ngajak kepada yang buruk. Jadi jin ini berubah jadi baik. Yang lain enggak ada jaminan. Makanya selain Rasulullah itu tidak maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan salah. Kenapa? Karena selain Rasulullah pasti dibisi oleh setan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah ini para jamaah. Makanya pentingnya kita membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang telah kita bahas.
min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas, yaitu bisikan. Bisikan waswas ini bisa berupa bisikan, pemikiran, khayalan, halusinasi yang sumbernya dari setan jin maupun setan manusia. Al-khannas yaitu yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang senantiasa membisikkan kejahatan. Jadi namanya setan itu para jamaah, tidak ada yang ngajak berbuat baik, tidak ada. Makanya nggak boleh kita berteman dengan setan, nggak boleh kita sengaja minta supaya didatangkan setan. Apalagi kok, ya Allah saya kepengen tahu. Dulu itu waktu kecil itu Pak, kita itu kan diceritai tentang makhluk yang ada di luar manusia itu jin dan lain sebagainya. Itu sampai nanya ke ustadz, ke guru itu, Ustadz doanya apa atau zikir apa supaya kita bisa melihat jin itu. Jadi karena kita dulu masih kecil tidak ngerti, ya. Sekarang baru tahu setelah dewasa ini bahwa itu tidak penting. Bahkan itu termasuk kelainan kalau ada orang bisa melihat jin, itu orang yang tidak normal. Oh, tidak normal kok kepingin. Nah, karena anak kecil jadi seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini cerita gaib semua loh Bapak Ibu. Jadi kita modalnya iman dan yakin. Ya, membisikkan waswas, membisikkan keraguan, kadang ditakut-takuti, kadang di PHP. Nah itu setan seperti itu. Tidak mesti yang jelek. Kadang di alam pikiran kita itu dibawa untuk menghayal, halusinasi. Orang yang biasa minum minuman keras, narkoba, lah itu pangkal kejahatan. Kenapa yang diserang sudur, dada? Karena di sini tempatnya hati. Maka Rasulullah ketika mengatakan takwa itu hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Tidak pegang kepala, tidak pegang dengkul, apalagi kaki, kan gitu. Takwa itu di sini, di dada. Maka yang diserang oleh setan itu langsung pada sumbernya, yaitu dada. Di sini ada qalb hati, ya. Kalau itu ada yang mengartikan qalb itu jantung. Memang itu pusatnya. Kalau jantung berhenti ya mati, kan gitu. Anatomi tubuh manusia. Ada satu qalb yang bermakna hati, bukan organ dalam tubuh, tapi gaib, ya, tidak bisa kita lihat. Seperti juga roh ada, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, hati inilah, qalb inilah sebagai panglimanya. Kalau baik, idza soluhat jasadu kullu. Kalau baik, seluruh jasadnya, tubuhnya jadi baik. Artinya pergerakannya, penglihatannya, pendengarannya jadi terarah begitu. Karena yang memerintahi hati. Apabila rusak, wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak hati itu, qalb itu, maka rusak semua jaringan tubuh. Kalau diartikan jantung, kalau diartikan qalb, tubuhnya berbuat yang rusak, mencuri, minuman keras, ghibah, mengadu domba dan seterusnya. Itu diawali dari rusaknya hati. Jadi ini setan menyerang langsung pada sumbernya para jamaah. Efektif, efisien, tidak buang-buang waktu. Jadi kinerja setan itu sangat hebat, ya, cerdas mereka itu para jemaah. Dan tim, kenapa? Karena ada think tanknya, pemikirnya, nomor satu pimpinannya itu sekarang masih hidup. Bayangkan, dia punya track record
bisa menghabisi bapak kita Adam. Bisa. Manusia pertama. Apalagi kok kita para jamaah. Kita ini lemah banget. Oh, Nabi Adam bapak kita itu loh, yang pinter segala macam ilmu itu bisa kalah sama setan, yaitu iblis alias Azazil. Jadi punya catatan dia. Oh, kalau menghadapi orang kayak gini ini metodenya ini. Tapi semua yang diserang itu hati. Ada yang metodenya ditakut-takuti. Wong iki wedian iki. Ya, cekno jerai, cekno wedian wis tak wedene. Ada orang, oh kalau ini kedonyan, tak PHP wae. Tak PHP. Makanya dalam Al-Qur'an itu, Pak, disebutkan ketika ada orang itu mau bersedekah, bayar zakat, infak, sedekah, pokoknya berbuat kebaikan dengan hartanya itu, kata Allah, asy-syaitan ya'idukumul faqr wal fahsya wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kon kakek nyumbang, ditenono ya, kon melarat kon. Itu, Pak. Uangmu berkurang. Apa yang kau jaminan masa depanmu apa? Kan itu tadi wong ojo loman-loman wis segala macam bisikannya. Begitu. Anak muda beda lagi. Tonton lirin-lirin. Iku ono cewek ayu. Wah, bukan browsing-browsing, zoomen. Wah, gitu. Di PHP. Jadi di apa itu? Dibangkitkan imajinasi, halusinasi, daya hayalnya sehingga lupa. Semua kenapa kok bisa jebol seperti itu? Karena lupa zikrullah. Tidak ada lain. Kalau kita zikrullah, hilang semua itu. Baik yang nakut-nakuti maupun yang PHP. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Berarti apa para jamaah? Di kalangan kita manusia itu ada yang menjadi setan. Dan maaf, kadang-kadang kita juga apa Pak? Nyetani, ya tadi setan. Makanya walaupun doa auzubillahi minasyaitonir rajim, kamu dewi tadi setan kok berlindung kepada Allah. Kok ini lho setan gak sholat, jamaah males maca Quran, ya suka ngerasani uang loh. Saat itu jadi setan. Itu bukan perkara sepele para jamaah. Jadi doa itu berbanding lurus dengan perbuatan kita. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap kita itu ada setannya. Dan modusnya ini, cara kerjanya disebutkan oleh Rasulullah. Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa masuk ke dalam tubuhnya anak Adam melalui aliran darah. Jadi berapa apa ini Pak namanya? Urat-urat darah dalam tubuh kita, berapa sel-sel. Nah, di situ jalannya setan. Kalau makanya orang ketika marah yang berlebihan, nah itu pintu masuknya setan para jamaah. Matanya melotot, mau keluar, langsung mukanya merah padam, ya kan? Terus omongannya tidak terkontrol. Biasanya ngomong baik, ini kok nggak terkontrol, kok duduk biasa ini. Loh iya, karena sudah dikuasai setan. Alhamdulillah minta. Makanya ketika kita ini sedang marah, semua kita ada seperti itu. Usahakan untuk berwudu para jamaah. Dan sebagai wikoyah, perlindungan dari godaan setan ini, usahakan kita itu selalu punya wudu alias bersuci. Tips gampangnya seperti ini. Kita kalau kebelet kan tidak bisa ditunda, betul nggak Pak? Langsung kencing ke kamar mandi atau PAP, selesai langsung wudhu. Setelah itu langsung wudhu. Jadi keluar sudah suci lagi, enak gitu. Itu insya Allah tidak memberatkan.
Tapi kalau pengen lebih berat lagi, gampang. Seperti Bilal bin Rabah. Tiap kali batal misalnya ngentut dan sebagainya, langsung dia wudu seperti itu. Itu sudah levelnya naik lagi. Nah, kalau dalam keadaan suci sulit ditembus oleh setan jin. Ya, begitu para jemaah. Jadi kata Rasulullah, yajri majrad dam. Wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syai'an aw qala syai'an. Sungguh aku merasa khawatir bila setan itu membisikkan persangkaan buruk kepada hatimu. Saat itu Rasulullah malam-malam pergi ngantarkan istrinya. Jadi ketika Rasulullah itikaf di masjid, kemudian istrinya datang. Sudah malam, Rasulullah pulang, ya, ngantarkan istrinya malam-malam. Itu lihat dua sahabat dari jauh melihat Rasulullah, kemudian mau lari, dipanggil lagi ke sini, ke sini. Ini istri saya, ya, ini istri saya. Biar nggak ada fitnah gitu. Makanya Rasulullah sabda seperti ini, karena setan bisa mempengaruhi kamu masuk lewat aliran darah, dan saya takutnya kamu dibisiki setan supaya suudon. Dalam hadis gharib disebutkan, inna syaitan wadi'un khatmah ala qalbi ibn Adam. Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Fa in dzakarallahu khanasa. Apabila hamba itu berzikir kepada Allah, maka belalai tadi sembunyi. Wa in nasya taqama qalbahu fadzalikal waswasu khannas. Nah, ini yang dimaksud khannas ini. Jika dia lupa tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan menguasai hatinya tadi. Maka itulah yang dimaksud bisikan setan yang tersembunyi. Nah, sembunyi dia. Kalau kita zikir kepada Allah bukan hilang, tapi sembunyi, nunggu kita lemah. Maka di sini para jamaah kita itu diperintah banyak berzikir. Maka zikir itu gak ada hitungan jumlahnya. Misalnya ada orang datang ke ustadz atau kiai, ya, kemudian diajari, kamu baca ini, zikir ini. Berapa kali Pak Yai? Nggak usah ditentukan, Pak Yai nggak usah wocon niki ping 300, ndak, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Allah pun memerintahkan wadzurullaha dzikron katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, semampu kita, ya, tidak dibatasi. Kecuali yang memang ada hitungannya, ada dibatasi dalam hadis-hadis yang sahih seperti selesai sholat itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin sebelum diakhiri barangkali ada yang ditanyakan, enggak, dipersilakan. Ada? Cukup Pak ya? Ya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.